Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Sandarso dengan NIM 120360084 dari TPB 35, Prodi Teknik Material. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas besar PKS, membuat program dengan konsep. Yang pertama itu percabangan, yang kedua perulangan, yang ketiga array. Kemudian peraturan tugas besar ini yaitu latar belakang dibuatnya program, kemudian flowchart, C++, dan mendemokannya. Materi yang diambil yaitu fisika dasar, menghitung besarnya arus, menghitung besarnya tegangan, menghitung besarnya hambatan, kemudian kimia dasar itu fraksi mol. Tujuan dibuatnya tugas ini untuk mempermudah melakukan penghitungan besarnya arus, tegangan, dan hambatan pada fisika dasar dan perhitungan fraksi mol pada kimia. Kemudian saya akan membuka flowchart. Kita akan mendeklarasikan variabel dengan n, i, pilih dengan tipe integer. Kita pencet OK. Kemudian output di sini yaitu program menghitung fraksi mol, dan jangan lupa ini tanda petik 2 ini, dan juga jangan lupa tanda petik 2 di akhirnya, karena kalau kita lupa maka akan error. Contoh, akan error. Maka dari itu kita harus kasih tanda petik 2 di belakang. Kemudian kita lagi tuliskan pilih fraksi. Kemudian itu kita tulis lagi, yang pertama itu yang satu fraksi mol terlarut, yang kedua fraksi mol pelarut. Kemudian output di sini lagi kita tuliskan, masukkan pilihanmu. Kemudian input ini pilih, kemudian output kita tuliskan lagi banyaknya perulangan, kemudian input di sini kita tuliskan n, kemudian real array itu kita declare lagi, kita declare dengan variabel mol terlarut, mol pelarut, fraksi terlarut, dan fraksi pelarut. Tipenya real dengan array size n. Kemudian di sini kita akan if, yaitu pilihan satu sama dengan pilih sama dengan 1. Kemudian di sini lagi kita if, pilih sama dengan 2. Dan jika kita tidak memilih dari 1 dan 2, maka output akan muncul pilihan salah. Setelah itu kita for dulu, for variabel i dimulai dari 0 dan diakhiri dengan tak terhingga, kemudian kita direction increase. Output di sini kita tuliskan, masukkan mol terlarut, kemudian di sini kita input mol terlarut, kemudian output lagi masukkan mol pelarut, kemudian input mol pelarut. Kemudian di sini saya assign fraksi terlarut sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Kemudian akan muncul fraksi mol terlarut atau fraksi terlarut. Kemudian di pilihan kedua kita for lagi variabel 0 diakhiri dengan tak terhingga, kemudian increasing, kemudian kita OK. Kemudian output yaitu masukkan mol terlarut, kemudian inputnya mol pelarut, dengan kemudian output masukkan mol terlarut, input mol terlarut. Terus kemudian kita di sini assign yaitu fraksi pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Kemudian kita OK. Kemudian outputnya itu fraksi mol pelarut, kemudian output yang keluar itu fraksi pelarut. Oke, saya akan mendemokannya. Pertama contoh ya, kayak misalnya tadi saya bilang jika kita pilih di luar 1 dan 2 maka akan muncul kayak gini. Saya masukkan 3, dan saya masukkan lagi 3, maka akan muncul pilihan salah. Nah, coba saya pilih
1. Kemudian saya banyakkan perulangan itu 3. Saya masukkan 4. Kemudian saya masukkan 4. Kemudian perulangan lagi sekali ini saya masukkan 3. Kemudian 3. Kemudian kalau saya masukkan lagi ini, maka error. Nah, maka error karena perulangan yang tadi kita masukkan adalah 2, bukan 3. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan untuk yang fisika. Ya, di fisika ini kita mendeklarasikan 3 ini, yaitu real array bilangan, integral pilihan, dan string ulang. Kalau di sini kita deklarasikan bilangan tipe real dengan array size 3, kemudian integral pilihan, kita deklarasikan pilihan, kemudian kita tipe integer. Kemudian di sini ulangi, yaitu kita deklarasikan ulangi dengan tipe string. Dengan menggunakan ini lagi namanya, dual, kemudian kita di sini output itu kita tuliskan menghitung besarnya arus, tegangan, dan hambatan. Yang pilihan pertama itu hitungan tegangan, yang kedua hitungan arus, dan ketiga hambatan. Dan jangan lupa lagi, kutipan di akhir itu penting. Misalnya begini saya hapus, bakal error. Makanya kita harus tuliskan kutipan. Tanda petik, maksudnya tanda petik 2 di akhir. Kita kasih masuk tanda petik 2. Nah, kemudian di sini output yaitu pilih 1 atau 2 atau 3. Kemudian di sini ada input yaitu pilih. Akan muncul nanti kita pilih yaitu pilihan sama dengan, kemudian kita if pilihan sama dengan 1. Kemudian pilihan yang kedua itu if pilih sama dengan 2. Kemudian yang ketiga itu pilih sama dengan 3. Di pilihan 1 ini kita mencari besaran tegangan dengan satuan volt. Yang pertama kita output besar arus yang 1. Kemudian input itu bilangan. Kemudian di sini lagi output hambatan. Kemudian kita di sini lagi itu input bilangan, kita masukkan bilangan. Kemudian nanti di sini kita assign bilangan 2 sama dengan bilangan 0 dikali bilangan 1. Jadi akan muncul itu outputnya besarnya tegangan sama dengan bilangan 2 atau volt. Maksudnya volt di sini itu satuannya. Kemudian di pilihan kedua itu untuk mencari besarnya arus dengan satuan ampere. Kita output besar tegangan. Kemudian di sini kita masukkan input bilangan. Kemudian output besar hambatan, kemudian input bilangan. Kemudian di sini akan assign bilangan 2 sama dengan bilangan 0 atau bilangan 1. Bilangan 0 atau 1 di sini dimaksud ini besar tegangan dibagi besar hambatan. Jadi nanti output yang muncul besar arus 1 sama dengan bilangan 2 besar arus atau bilangan 2 dengan satuan ampere. Kemudian di pilihan ketiga kita output besar tegangan, kemudian input bilangan di sini kita kasih tanda 0, kemudian output besar arus 1, kemudian di sini assign bilangan 2 sama dengan bilangan 0 atau bilangan 1. Berarti kita di sini assignnya itu bilangan 2 sama dengan
bilangan 0 yaitu besar tegangan dibagi bilangan 1. Bilangan 1 itu besar hambatan. Terus akan muncul besarnya hambatan R sama dengan bilangan 2 atau satuan ohm dengan satuan ohm. Kemudian kalau kita di luar pilihan 1, 2, dan 3, maka akan muncul pilihan error. Kemudian output di sini kalau misalnya selesai, kita bisa tekan Y besar atau Y kecil. Y besar atau Y kecil untuk mengulang. Di sini, kayak misalnya sini. Do, ulangi sama dengan tanda petik 2, Y, kemudian atau ulangi sama dengan tanda petik Y kecil dan juga ditutup dengan tanda petik 2 yaitu terus OK. Saya akan mendemokannya. Contoh, saya masukkan 1, hitung tegangan. Kemudian kuat arus, misalnya saya kasih masuk 30. Besar hambatan 20. Nah, maka yang muncul sama dengan 600 volt. Kemudian jika saya mau mengulangi, saya pencet Y. Nah, saya ulangi lagi. 2, hitung arus. Dan saya masukkan 40. Kemudian saya masukkan 20. Nah, muncul 2 ampere. Kali ini saya akan menjelaskan dari C++ kimia. Yang pertama itu adalah include. Include itu untuk meletakkan kode dan juga nama dari iostream, header dari iostream. Kemudian iostream itu sendiri adalah output input dan juga memanggil. Kemudian di sini ada using namespace. Using namespace itu untuk instruksi terhadap compiler yang dipakai semua fungsi. Kemudian ada di sini inMain. Inmain sendiri itu adalah tipe data yang akan dikembalikan dalam fungsi my dan wajib sertakan return 0, artinya akan mengembalikan 0 setelah dieksekusi. Kemudian di sini kita masukkan lagi in n, i, kemudian koma pilih, kemudian kita code itu sendiri fungsinya untuk ini ya, kayak tadi untuk mengoutput. Jadi kita masukkan di sini program menghitung fraksi mol. Kemudian kita di sini lagi count atau mengoutput, pilih fraksi. Kemudian kita count lagi, pilih fraksi. Yang pertama itu pilih fraksi mol terlarut, kemudian yang kedua itu fraksi mol pelarut. Kemudian kita di sini lagi mengoutput masukkan pilihanmu. Kemudian di sini ada sin. Sin itu adalah input, pilih, kemudian nanti ada count, banyaknya perulangan. Jadi banyaknya perulangan nanti kayak misalnya kita mau 2 kali perulangan, kita tulis 2. Kemudian di sini ada lagi input n. Kemudian di sini ada float yaitu mol terlarut, kemudian mol pelarut, fraksi terlarut dan fraksi pelarut. Kalau tadi kita di flowchart itu mol terlarut itu MT, kemudian mol pelarut MP, dan FT itu fraksi terlarut, kemudian fraksi pelarut itu FP. Kemudian di sini ada if yang pertama itu kita masukkan pilihan 1. Pilihan 1 itu yang tadi di sini untuk mencari fraksi mol terlarut. Jadi untuk mencari fraksi mol terlarut itu di sini kita mengoutput, masukkan mol terlarut, kemudian kita cin mol terlarut itu I, kemudian kita lagi mengoutput, masukkan mol pelarut. Nanti di sini akan muncul kita masukkan sini yaitu fraksi terlarut. Kalau tadi di flowchart itu assign. Sini kita menginput fraksi terlarut I sama dengan fraksi terlarut atau MT dibagi mol terlarut MT ditambah mol pelarut atau MP. Kemudian di sini ada count lagi, kita masukkan count atau menginput
mengoutput fraksi mol terlarut. Kemudian lagi pilihan kedua yaitu untuk fraksi mol pelarut. Kedua ini kita count atau mengoutput masukkan mol terlarut, kemudian kita input mol terlarut, kemudian kita mengoutput lagi masukkan mol pelarut, kemudian di sini kita menginput mol pelarut. Terus di sini ada rumusnya, itu fraksi pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Kemudian kita mengoutput fraksi mol pelarut itu dengan fraksi pelarut. Kemudian nanti di sini ada count pilihan salah kalau misalnya kita memilih di luar 1 dan 2, yaitu untuk mencari fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut, maka akan keluar pilihan salah. Ya, di sini saya akan mendemokan. Kita pencet execute, terus kita pilih complete and run. Nah, kita enter. Yang di sini muncul pilih fraksi 1, 2. Misalnya saya masukkan misalnya 3 di luar 1 dan 2, maka akan muncul ini. Pilihan salah. Tapi kalau misalnya saya execute lagi, complete and run. Misalnya saya pilih 2. Terus banyaknya perulangan. Saya pilih misalnya perulangan 3 kali. Masukkan lagi mol 5. Pelarut 3. 5. 4, kemudian 6, 4. Selesai. Ini kita akan mendapatkan 3 kali perulangan. Kemudian saya lanjutkan untuk menjelaskan untuk C++ dari fisika dasar. Kembali lagi kita tuliskan include. Kita tahu tadi include itu untuk meletakkan kode dan juga header dari IOStream, sedangkan IOStream itu sendiri artinya menginput, output, dan juga memanggil. Kemudian kita masukkan using namespace. Using namespace itu sendiri yang tadi kita sudah saya jelaskan bahwa instruksi terhadap compile yang dipakai semua fungsi. Kemudian di sini ada inMain. inMain adalah tipe data yang akan dikembalikan dalam fungsi my. Dalam fungsi my, dan wajib menyertakan return 0. Artinya akan mengembalikan 0 setelah dieksekusi. Kemudian di sini kita float itu bilangan 3, kemudian hasil, kemudian pilih, kemudian kita chart untuk mengulangi. Kemudian di sini kita pilih do. Do kita output, kita masukkan do, kemudian kita output itu atau count, menghitung besarnya arus, tegangan, dan hambatan. Kemudian kita count lagi, ada 3, yaitu yang pertama itu pilihan hitungan tegangan, yang kedua itu hitungan arus, kemudian yang ketiga hitungan hambatan. Kemudian kita masukkan lagi input, yaitu pilih 1 atau 2 atau 3. Kemudian kita input, pilih, kemudian kita if lagi di sini, yang itu pilihan pertama atau hitungan tegangan, cari hitungan tegangan. Kemudian kita output di sini, out besar arus 1, kemudian kita input bilangan 0, out kita tulis lagi bilangan hambatan, kemudian kita input bilangan 1, terus di sini kita tulis rumusnya, itu rumus untuk mencari tegangan, yaitu bilangan 2 sama dengan bilangan 0 dikali bilangan 1, atau bilangan 0 itu besar arus dikali bilangan hambatan. Dan di sini kita akan output besarnya tegangan sama dengan bilangan 2 dengan satuan volt. Makanya kita tulis volt sini karena satuan. Terus di sini untuk pilihan kedua untuk mencari hitungan arus, yaitu kita output di sini besar arus sama dengan ini input itu bilangan 0, kemudian count itu besaran arus sama dengan bilangan inputnya di sini bilangan 1. Kemudian di sini rumusnya itu bilangan 2 sama dengan bilangan 0 per bilangan 1. Artinya bilangan 0 itu besar tegangan dibagi bilangan 1 besar hambatan. Kemudian di sini kita mengoutput besarnya arus sama dengan bilangan 2 dengan satuan ampere. Kemudian pilihan ketiga itu untuk hitungan hambatan.
Ini kita out besar tegangan, kemudian kita menginput bilangan 0, kemudian kita out lagi atau mengoutput besar arus, sama dengan kita lagi menginput sin itu bilangan 1, kemudian kita bilangan 2 sama dengan bilangan 0 per bilangan 1. Artinya bilangan 0 ini besar tegangan dibagi besar arus, dan kita code di sini besar hambatan sama dengan bilangan 2 dengan satuan ohm. Sebenarnya ini rumusnya sama dengan tadi pilihan kedua, cuma di perbedaannya itu adalah di satuan. Setelah itu kita else, ini kita code pilihan error. Pilihan error itu akan terjadi kalau misalnya dia memilih di luar 1, 2, atau 3. Kemudian kita di sini code untuk mengulangi menggunakan while untuk mengulangi. Jadi kayak misalnya dari kita ingin kembali mengulang, kita pencet Y, jadi ulangi sama dengan tanda kutip Y, tanda kutip lagi, atau ulangi sama dengan tanda kutip Y kecil, tanda kutip Y. Kemudian saya akan mendemokan. Ya, di sini saya akan mencoba mengetes atau mendemokan untuk yang fisika. Sini kan ada muncul 3 pilihan, yaitu hitungan yang saat itu hitung tegangan, yang kedua hitung arus, dan yang ketiga itu hitungan hambatan. Sini bisa pilih 1 atau 2 atau 3. Misalnya saya pilih dulu di luar ini, misalnya 4. Nah, maka muncul pilihan error. Maka saya pencet ya untuk mengulang. Nah, bisa mengulang kembali, saya pilih misalnya 1 untuk mendapatkan hitungan tegangan. Besar arus yang saya masukkan misalnya 30. R-nya itu atau hambatannya itu 20. Nah, yang saya dapatkan di sini adalah tegangannya itu 600 volt. Sesuai dengan rumus dari tegangan itu sendiri, yaitu arus dikali hambatan, jadi 30 dikali 20, jadi 600 volt. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.